Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat kepada guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Huda, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Lembak, Kabupaten Muara Enim. Salam guru penggerak yang tergerak untuk bergerak lalu menggerakkan. Pada video ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.1. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa idealnya pendidikan itu haruslah berpihak pada murid. Artinya, seorang guru harus bisa memberikan kemerdekaan kepada murid dalam belajar. Kemudian, guru juga harus menuntun murid agar berpikir kreatif dan inovatif. Selanjutnya, guru juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar di kelas lebih hidup, lebih bersemangat, dan lebih disenangi oleh murid. Dan selanjutnya, guru juga harus bisa menjadikan murid sebagai pusat belajar. Artinya, guru berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar dan siswa adalah pemeran utama dalam kegiatan tersebut. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya adalah pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang lebih baik dari waktu ke waktu. Adapun cara untuk mencapai tujuan pendidikan, maka seorang guru yang pertama harus berpihak kepada murid, artinya benar-benar menjadikan murid sebagai pusat belajar. Kemudian yang kedua, seorang guru harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan yang ketiga, seorang guru harus memahami karakter murid yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Dan yang terakhir, seorang guru harus memahami tujuan dari proses pembelajaran. Dengan kata lain, ketika seorang guru sudah memahami dari tujuan pembelajaran, maka tujuan pendidikan bagi murid akan bisa tercapai, yaitu agar murid memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan intelektual. Kemudian yang kedua, agar murid memiliki budi pekerti yang luhur dan selaras dengan karakter budaya bangsa Indonesia. Maka guru sebagai pendidik seharusnya memahami semboyan dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu ing ngarso sum tulodo. Artinya, ketika guru berada di depan, maka ia harus bisa memberikan contoh, teladan, dan bisa menjadi panutan bagi murid-muridnya, baik dalam perkataan, tingkah laku, maupun perbuatan. Kemudian yang kedua, ing madyo mangun karso. Artinya, ketika guru berada di tengah-tengah, maka guru harus bisa memberikan motivasi, membangkitkan semangat, dan memberikan ide-ide yang membangun dalam pendidikan murid-muridnya. Kemudian yang terakhir adalah tutwuri handayani. Artinya, ketika seorang guru berada di belakang, maka haruslah ia tidak mengenal lelah untuk selalu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi kepada murid-muridnya untuk terus bersemangat dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, maka seorang guru nanti akan menghadapi dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi ideal atau kondisi yang diharapkan. Dan yang kedua adalah kondisi real atau kondisi yang betul-betul terjadi dalam proses pembelajaran. Idealnya adalah pembelajaran itu berpusat pada murid atau student center, tetapi pada kenyataannya masih sering kita temukan kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Artinya guru masih memegang kendali penuh dan menjadi pemain utama dalam proses pembelajaran, sementara murid kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dalam video ini, setelah kita memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka sudah selayaknya bagi seorang guru untuk bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah masing-masing tempat mereka bertugas. Di SMP Negeri 2 Lembak sudah ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang dijadikan sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Yang pertama adalah literasi sekolah. Artinya, guru-guru memberikan kesempatan dan
dan menuntun siswa untuk bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada, baik buku-buku yang ada di perpustakaan maupun sumber-sumber belajar yang lain yang mendukung proses pembelajaran bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan pembiasaan baik, dimulai dari hal yang sederhana, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang ketiga adalah dengan memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Lembang. Yang terakhir adalah dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariatif. Artinya, guru harus bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam menunjang proses pembelajaran sehingga murid lebih tertarik dan bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Adapun tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid adalah yang pertama, masih rendahnya motivasi murid dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kemampuan guru yang belum merata, terutama dalam kemampuan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Dan yang ketiga, sebagian dari guru belum memahami tujuan pendidikan dan pengajaran dan masih sekedar melaksanakan tugas saja. Lalu, solusi apa yang bisa kita terapkan untuk menjawab tantangan-tantangan tadi? Yang pertama adalah menerapkan metode atau model pembelajaran yang bervariatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi. Yang kedua, guru harus terus semangat dalam memberikan teladan dan menjadi contoh bagi murid-muridnya. Solusi yang ketiga untuk menjawab tantangan tadi adalah guru harus senantiasa mengupgrade diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan BIMTEK. Bisa juga dengan melakukan belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar yang disediakan oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Artinya adalah guru tidak boleh berhenti belajar karena guru harus siap untuk menghadapi dan mengikuti dari setiap perkembangan zaman yang terjadi. Pendidikan merupakan wadah untuk menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus merupakan instrumen tumbuhnya unsur dari peradaban. Maka bagi kita seorang guru, pilihannya hanya ada dua, yaitu bergerak atau kita akan tergantikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam pendidikan dan salam guru penggerak di seluruh Indonesia. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.